Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ananda Bulan Permatasari dengan NIM D11 2022 03518. Di sini saya akan menjelaskan tugas yang sudah saya buat komponen jurnal internasional dengan judul Clinical Epidemiology dan Global Health, Scrub Typhus, a Serious Public Health Issue in Nepal. Yang pertama, judul makalah. Tidak terlalu panjang atau terlalu pendek, judul cukup singkat dan langsung mengarah pada masalah kesehatan masyarakat, terutama di isu yang ada di Nepal tentang tifus. Menggambarkan isi utama penelitian. Tidak relevan, judul mencerminkan isi utama artikel tentang penyakit scrub tifus di Nepal. Cukup menarik, cukup informatif meski tidak dibuat dengan gaya yang sangat menarik. Tanpa singkatan selain yang baku. Tidak ada singkatan yang tidak baku dalam judul. Selanjutnya, nama-nama ditulis sesuai dengan aturan jurnal. Tidak, nama dan afiliasi penulis sudah dicantum sesuai dengan ketentuan jurnal. Selanjutnya, abstrak. Satu paragraf terstruktur, diberi tanda yang sesuai, tidak dalam dokumen. Selanjutnya, mencakup komponen IMRAT, pendahuluan, metode, hasil, dan pembahasan. Tidak, abstrak tidak memuat struktur IMRAT secara lengkap. Secara keseluruhan informatif, tidak, isi abstrak terlalu singkat dan kurang menjelaskan metode dan hasil. Tanpa singkatan selain yang baku. Tidak ada singkatan yang tidak baku. Kurang dari 250 kata. Abstrak pendek, kurang dari 250 kata. Selanjutnya, pendahuluan. Ringkasan terdiri 2-3 paragraf. Pendahuluan ringkas dan terdiri dari beberapa paragraf. Paragraf pertama mengemukakan alasan dilakukan penelitian. Paragraf awal menjelaskan latar belakang masalah kesehatan Nepal. Paragraf berikutnya menyatakan hipotesis atau tujuan penelitian. Tujuan artikel dijelaskan secara jelas di akhir pendahuluan. Didukung dengan pustaka yang relevan. Terdapat beberapa rujukan pustaka yang relevan. Kurang dari 1 halaman. Pendahuluan tidak melebihi 1 halaman. Di sini di mode disebutkan desain tempat dan waktu penelitian. Artikel tidak menjelaskan desain penelitian secara eksplisit, juga tidak menyebutkan kapan dan di mana studi dilakukan. Disebut populasi sumber atau populasi terjangkau. Tidak dilakukan populasi target yang menjadi dasar analisis atau observasi. Dijelaskan kriteria inklusi dan eksklusi. Tidak ada penjelasan mengenai apa saja yang termasuk atau terkecualikan dalam pembahasan kasus. Disebut cara pemilahan subjek atau teknik sampling. Artikel tidak menjelaskan adanya pemilihan subjek atau metode sampling. Disebutkan perkiraan besar sampel dan alasannya. Tidak ada jumlah subjek atau alasan pemilihannya. Berdasarkan sampel dihitung dengan rumus yang sesuai. Tidak dilakukan perhitungan statistik atau rumus sampel. Komponen-komponen rumus besar sampel masuk akal. Tidak tersedia rumus, jadi tidak bisa dinilai masuk akal atau tidak. Selanjutnya, observasi, pengukuran, serta intervensi dirinci sehingga orang lain dapat mengulanginya. Jawabannya tidak ada penjabaran teknis tentang prosedur pengukuran atau observasi. Ditulis rujukan bila teknik pengukuran tidak rinci. Tidak dirujukan metode standar atau validasi pengukuran. Pengukuran dilakukan secara tersamar. Tidak dijelaskan apakah ada blinding dalam proses pengukuran. Dilakukan uji kendala pengukuran atau KAPA. Tidak ada uji reliabilitas atau konsistensi antar
penilai. Definisi istilah atau variabel penting dikemukakan. Tidak ada penjabaran operasional istilah atau variabel penting. Ethical clearance diperoleh tidak disebutkan apakah ada persetujuan etik dari lembaga terkait. Persetujuan subjek diperoleh tidak dibahas mengenai informed consent dari partisipan. Disebutkan rencana analisis batas kemanaan dan power penelitian tidak disampaikan bagaimana data dianalisis atau nilai P digunakan. Disebut program komputer yang dipakai, tidak ada penyebutan software statistik apapun. Hasil disertakan tabel karakteristik, tidak ada tabel karakteristik karena tidak ada data kuantitatif atau populasi spesifik yang dijelaskan. Karakteristik subjek sebelumnya intervensi dideskripsikan, tidak dibahas subjek atau intervensi yang terlibat hanya berisi narasi umum. Tidak dilakukan uji hipotesis untuk kesetaraan pra-intervensi, tidak ada uji statistik karena jurnal ini bukan laporan hasil penelitian eksperimental. Disebutkan jumlah subjek yang diteliti, tidak menyebutkan adanya subjek atau partisipan dengan angka pasti. Dijelaskan subjek yang di drop out, tidak dibahas karena tidak ada longitudinal atau subjek dalam studi. Ketepatan numerik dinyatakan dengan benar, tidak ada angka atau data numerik yang dinyatakan dalam bentuk statistik. Penulisan tabel dilakukan dengan tepat, tidak ada tabel yang digunakan sama sekali. Tabel dan ilustrasi informatif dan memang diperlukan. Tidak disediakan tabel atau grafik untuk memperkuat narasi. Tidak semua hasil dalam tabel disebut pada nas, tidak semua informasi hanya terbentuk narasi umum tanpa data rincian atau tabel. Semua outcome yang penting disebut dalam hasil, tidak jelas outcome yang diukur ini karena artikel opini bukan laporan data. Subjek yang di drop out diikutkan dalam analisis, tidak ada subjek jelas sehingga tidak relevan. Analisis dilakukan dengan uji yang sesuai, tidak ada analisis statistik atau uji yang dilakukan. Ditulis hasil uji statistik degree of freedom dinilai P. Tidak ada hasil statistik disebutkan dan hanya deskriptif umum. Tidak dilakukan analisis yang semula tidak direncanakan, tidak ada rencana analisis yang disebutkan sejak awal, apalagi yang tambahan. Disertakan interval kepercayaan, tidak ada interval kepercayaan karena tidak ada data statistiknya. Dalam hasil tidak disertakan komentar atau pendapat. Ya, bagian hasil narasi utama menyampaikan fakta masalah tanpa opini pribadi. Selanjutnya pembahasan, semua hal yang relevan dibahas, tidak relevan. Narasi pembahas secara umum menjelaskan masalah skruptipus yang disampaikan di awal artikel meskipun tidak ada data penelitian. Pembahasan sesuai dengan isi dan tujuan tulisan. Tidak sering diulang hal yang dikemukakan pada hasil, tidak ada bagian hasil yang dirinci dan tidak terjadi pengulangan isi dalam pembahasan. Dibahas keterbatasan penelitian atau dampak terhadap hasil, tidak disebutkan adanya keterbatasan tulisan atau studi padahal penting untuk transparansi. Disebut penyimpangan protokol dan dampak terhadap hasil, tidak ada protokol penelitian karena bukan artikel penelitian sehingga tidak dijelaskan penyimpangan. Diskusi dihubungkan dengan pertanyaan penelitian. Ya, topik didiskusi dikaitkan kembali dengan situasi Nepal yang digambarkan pada pendahuluan, penjelasan menyatu secara naratif. Dibahas hubungan hasil dengan teori penelitian terdahulu, ya disebutkan bahwa wabah terjadi dan meningkat serta dikaitkan dengan situasi serupa di Asia Tenggara referensi WHO. Dibahas hubungan hasil dengan praktik klinis, tidak secara spesifik membahas implikasi
indikasi atau saran untuk praktek klinis tenaga medis. Efek samping dikemukakan adalah dan dibahas, tidak ada pembahasan tentang efek samping, disebutkan hasil tambahan selama berobservasi, ya. Tidak ada hasil tambahan karena tidak ada hasil utama yang dibahas secara statistik. Hasil tambahan tersebut tidak dianalisis secara statistik, ya. Tidak ada data statistik yang dianalisis sehingga tidak relevan untuk membahas hasil tambahan. Disertakan simpulan utama penelitian, ya. Tujuan artikel adalah menyuarakan pentingnya kewaspadaan terhadap scrub tipus di Nepal, dan kesimpulan diberikan menegaskan urgensi tindakan sesuai dengan tujuan. Simpulan didasarkan pada data penelitian. Simpulan menyampaikan bahwa penyakit ini makin meningkat dan perlu perhatian sejalan dengan narasi yang dibangun sepanjang artikel. Simpulan tersebut sahih, ya, walau tidak berdasarkan data statistik. Simpulan bersifat logis berdasarkan paparan naratif dan referensi yang digunakan. Disebutkan generalisasi hasil penelitian. Artikel tidak menyebut apakah kesimpulan ini berlaku secara lokal, regional, atau bisa digeneralisasikan lebih luas. Tidak ada penegasan tentang keterlibatan konteks. Disertakan saran penelitian selanjutnya. Ia tulis menyarankan agar pemerintah dan lembaga kesehatan memberikan perhatian lebih secara kepentingan edukasi masyarakat dan sistem pelaporan yang baik. Selanjutnya, ucapan terima kasih. Ucapan terima kasih ditujukan pada orang yang tepat, ya. Penulisan menyebut apresiasi terhadap pihak yang relevan seperti lembaga kesehatan dan tenaga medis di Nepal sesuai dengan konteks. Ucapan terima kasih dinyatakan secara wajar, ya, disampaikan secara singkat dan formal tanpa pujian dan berlebihan atau tidak relevan. Selanjutnya, daftar pustaka. Daftar pustaka disusun sesuai aturan jurnal, ya. Pustaka ditulis dalam format Vancouver nomor urut sesuai dengan kutipan, sesuai standar jurnal Elsevier. Kesesuaian sitasi pada nas dan daftar pustaka, ya. Semua kutipan yang muncul dalam teks tercantum juga di bagian referensi dengan urutan nomor yang konsisten. Bahasa yang baik dan benar, enak dibaca, informatif, dan efektif, ya. Bahasa Inggris yang digunakan ringkas, langsung, dan ilmiah, tidak bertele-tele. Makalah ditulis dengan ejaan yang taat asas, ya. Tidak ditemukan kesalahan ejaan, tata bahasa, atau tanda baca. Artikel mengikuti kaidah bahasa ilmiah yang baik. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.